Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Rio Laksamana selaku dosen pembimbing statistik ekonomi dan bisnis. Kami dari kelompok 3, saya Anggit Tirani dan dua teman saya Maria Meliani dan Wafik Aprianti akan menjelaskan materi bab 6 tentang populasi dan sampel. Selanjutnya, kami akan langsung menjelaskan ke materi. Populasi. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris population, yang berarti jumlah penduduk. Menurut Sugiono pada tahun 2013, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang punya kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Nazir pada tahun 1983 mengatakan bahwa populasi adalah berkenaan dengan data bukan barang atau bendanya. Selanjutnya menurut Ridwan pada tahun 2002 mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran menjadi objek penelitian. Menurut Margono pada tahun 2010, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Menurut Sugiono pada tahun 2006, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan menurut Muri pada tahun 2007, secara umum dapat dikatakan beberapa karakteristik populasi sebagai berikut. Yang A merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan diinginkan. Yang B dapat berupa manusia atau individu, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, atau objek maupun kejadian-kejadian yang terdapat dalam suatu area atau daerah tertentu yang telah ditetapkan. Yang C merupakan batas-batas boundary yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari keadaan itu. Yang D memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil peneliti itu dapat digeneralisasikan. Selanjutnya jenis-jenis populasi. Menurut Muri pada tahun 2007, populasi digolongkan menjadi dua jenis. Yang A populasi terbatas atau definite, yaitu objek penelitiannya dapat dihitung seperti luas sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswanya. Yang B populasi tak terbatas atau infinite, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah yang tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti pasir di pantai. Di samping itu, persoalan populasi bagi suatu penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini. Populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya saja seorang dokter yang akan melihat golongan darah dari seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Yang B populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya sampel. Pengertian sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian, dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya. Tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan yang akan diamati. Beberapa pendapat ahli tentang pengertian sampel sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sack pada tahun 1979 mengemukakan bahwa sampel adalah suatu jumlah yang terbatas dari unsur-unsur yang terpilih dari suatu populasi. Unsur-unsur tersebut hendaklah mewakili populasi. Yang kedua, Warwick
pada tahun 1975 mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian dari suatu hal yang luas, yang khusus dipilih untuk memiliki keseluruhan. Carol Linger pada tahun 1973 mengatakan sampling is taking any portion of a population or universe as representative of that population of universe. Leidy pada tahun 1980 mengemukakan bahwa sampel dipilih dengan hati-hati sehingga dengan melalui cara sedemikian penelitian akan dapat melihat karakteristik total populasi. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi betul-betul representatif atau mewakili. Selanjutnya, ciri-ciri sampel yang baik. Berangkat dari berbagai pendapat yang telah diutarakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri sampel yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati, dengan menggunakan cara tertentu dan benar. Yang B, sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Yang C atau yang terakhir, besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat keselarasan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Selanjutnya, saya Maria Meliani akan menjelaskan alasan sampling. Pengertian teknik pengambilan sampel menurut Sugiono 2001 adalah teknik sampling, merupakan teknik pengambilan sampel. Pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono adalah teknik sampling, merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Adapun alasan-alasan penelitian dilakukan dengan mempergunakan sampel menurut Sutjana, yaitu A. Ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga, berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu, sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas atau terhingga, yang jumlahnya sangat besar. Tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid sekolah dasar yang terbesar di seluruh pelosok Indonesia misalnya. B. Masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling juga harus satu cara untuk mengurangi biaya. C. Masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih cepat. D. Percobaan yang sifatnya merusak. Dengan penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seseorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu penelitian harus dilakukan pada sampel.
Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitian terselenggara. Boleh jadi peneliti akan menjadi bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindarkan itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. F. Masalah ekonomis. Pernyataan yang harus selalu diajukan oleh seseorang penelitian. Apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Selanjutnya, keuntungan penggunaan sampel. Ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan sampel, yaitu A. Biaya menjadi berkurang. B. Lebih cepat dalam pengumpulan dan pengolahan data. C. Lebih akurat. D. Lebih luas ruang cakupan penelitian. Selanjutnya, cara pengambilan sampel atau teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi simple random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random, dan area random. Non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. A. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang diberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi dipilih untuk menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi 1. Simple random sampling. Dikata simple atau sederhana karena di pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. 2. Proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berserata secara proporsional. 3. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. 4. Cluster sampling atau area sampling. Sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti untuk sumber data sangat luas, misal penduduk suatu negara, provinsi, atau kabupaten, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Tempat sampling daerah ini sering digunakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan tahap sampel daerah, tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Ya. Yang B. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau golongan populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi sebagai berikut. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urutan yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, meliputi dari bilangan 5. Yang kedua, sampling kota. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampling dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapatan masyarakat
terhadap pelayanan masyarakat dalam unsur izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang, lalu pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut. Maka penelitian dipandang belum selesai, karena belum menentui kota yang ditentukan. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidentally bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Sampling proposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini lebih cocok digunakan pada peneliti kualitatif. Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan oleh populasi yang relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggiling yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi dengan 2 orang ini belum merasa cukup terhadap data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Contoh soal dari populasi. Di sini kami mengambil data penelitian, yaitu seluruh siswa kelas 4 SDN Negeri RA Kartini, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, yang terdiri dari 7 sekolah yang dijabarkan sebagai berikut. Nah, ini dia. Dari bermacam-macam SD yang telah dijabarkan tersebut, dapatlah seluruh jumlah siswa, yaitu 115. Berdasarkan jumlah ke-7 SD di gugur RA Kartini tersebut, ada 3 SD yang sudah diuji homogen dan normalitasnya dengan hasil data pendistribusi normal dan homogen, yaitu SD Serut Sadang, SD Umi Harjo 02, dan SD Sumber Mulyo 01. Selanjutnya menentukan ukuran sampel. Syaratnya, ukuran populasi N diketahui, pilihan tarif signifikasi A yang diinginkan. Ada 3 metode praktis, yaitu tabel Krejci, nomogram Hari King, lihat Sugiono 2007, rumus Slovin. Di sini kami akan menjelaskan tentang rumus Slovin. Rumus Slovin yaitu untuk menentukan ukuran sampel minimal N. Jika diketahui ukuran populasi N pada taraf signifikasi A adalah dengan rumus N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar pangkat 2. Di mana N sama dengan ukuran sampel, N besar sama dengan populasi, E-nya adalah persentase golongan ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Contohnya, beberapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran A 1000 dengan tarif signifikasi E 5% yang akan dijadikan desimal, yaitu 0,05, yang B-nya 45.250 dengan tarif signifikasi E sama dengan 1% dijadikan desimal 0,01. Yang A, N sama dengan rumus yang tadi, N besar per 1 ditambah N besar pangkat 2. Kita masukkan. Yang N besar sudah diketahui, yaitu 1000. Kita masukkan 1000 per 1 ditambah 1000 X dikali E pangkat 2. E-nya di sini yaitu 5% yang dijadikan desimal 0,05. Oke, di sini ada kesalahan fakta. Kesalahan kami dalam mengetik, sebenarnya di situ 0,05 bukan 0,5.
0,05 pangkat 2 sama dengan hasilnya yaitu 285,7183 sama dengan dibulatkan menjadi 286. Yang B sama rumusnya. Di sini juga ada kesalahan penulisan, yaitu 1000 kita ganti menjadi 40, N-nya kita ganti menjadi 45.250 dikali per 1 ditambah 45.250 dikali 0,01 pangkat 2 bukan 0,1 sama dengan hasilnya adalah 8.190,045 yang dibulatkan menjadi 8.190. Kesimpulan. Di sini kami mengambil kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab kedua tadi dapat dari kesimpulan bahwa satu populasi seluruh data yang menjadikan perhatian kita dapat suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. 2. Jenis-jenis populasi ada populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut atau sebagai wakil dari populasi yang diteliti. 4. Ciri-ciri sampel yang baik adalah sampel dipilih dengan cara hati-hati, harus mewakili populasi dan besarnya ukuran sampel dapat diterima secara statistik. Alasan pengguna sampling adalah ukuran populasi, masalah biaya, masalah waktu percobaan yang sifatnya merusak, masalah ketelitian, dan masalah ekonomis. Yang keenam, keuntungan penggunaan sampel adalah biaya menjadi berkurang, lebih cepat dan mengumpulkan dan pengolahan data, lebih akurat dan lebih luas ruang cangkupan penelitian. Yang ketujuh, cara pengambilan sampel atau teknik sampling. Pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.